Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniarti Sifaujannah dari Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai gaya belajar dan kecerdasan ganda. Yang pertama yakni ada gaya belajar. Seperti yang kita ketahui, para siswa dalam memahami pembelajaran itu berbeda-beda. Ada yang merasa belajar dengan baik ketika berkelompok, ada yang merasa belajar dengan mudah itu ketika didampingi oleh guru, orang tua, dan lain-lain. Ada juga yang merasa bahwa belajar sendiri adalah hal yang paling efektif. Kita sebagai pengajar harusnya mampu memberikan gaya belajar yang sekreatif mungkin sesuai dengan sifat atau siswa itu sendiri. Dilansir atau dikutip dari resmi Rasmussen University dan Kemdikbud, ada 4 gaya belajar yang bisa dibilang efektif untuk pengajaran. Yang pertama ada gaya belajar visual, yang kedua ada gaya belajar kinestetik, ketiga ada gaya belajar auditory, dan keempat ada gaya belajar membaca atau menulis. Berikut ini penjelasannya. Gaya belajar visual yakni berfokus pada indera penglihatan. Jadi, siswa yang mempunyai gaya visual ini biasanya teliti dan detail, lebih suka membaca daripada dibacakan, sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat iya atau tidak, seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan namun tidak pandai memilih kata-kata. Guru bisa melakukan model pembelajaran ini dengan cara siswa yang lebih condong kepada gaya visual itu disuruh mendikti teman-teman yang lainnya. Yang kedua, yakni gaya kinestetik. Gaya kinestetik ini mengacu pada visual namun lebih detail pada gerakan. Siswa yang mempunyai gaya kinestetik ini biasanya selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak, belajar melalui manipulasi praktik, menggunakan kata-kata yang mengandung aksi, dan tidak dapat mengingat geografi kecuali memang pernah berada di tempat itu. Jadi biasanya dengan anak yang gaya belajarnya kinestetik yaitu lebih condong kepada praktik-praktik langsung. Ketiga ada gaya auditory. Gaya auditory ini menekankan pada suara dibandingkan tulisan. Ciri-ciri dari siswa yang mempunyai gaya auditory yakni senang membaca dengan keras dan mendengarkan, dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, birama, dan warna suara, lebih suka musik daripada seni, pembicara yang fasih, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa didiskusikan daripada yang dilihat. Contoh model pembelajaran kali ini yaitu misalkan dalam pelajaran IPA ada tingkatan taksonomi. Tingkatan-tingkatan itu bisa dijadikan model musik, jadi lebih mudah menghafalkannya. Yang terakhir yakni ada gaya belajar membaca atau menulis. Tipe siswa yang memakai gaya ini biasanya berekspresi melalui menulis, membaca artikel atau buku, menulis di buku harian, mencari kata-kata di kamus, dan mencari di internet untuk berbagai hal. Biasanya siswa yang mempunyai gaya seperti ini lebih aktif. Jadi sebelum guru memberikan penjelasan, guru bisa memberikan arahan kepada siswa untuk mencari materi terlebih dahulu. Setelah itu bisa memberikan arahan untuk merangkum apa yang telah dibaca. Itu tadi 4 gaya belajar yang dikutip dari Kemdikbud sendiri. Selanjutnya yakni pembahasan mengenai kecerdasan ganda. Teori kecerdasan ganda sendiri dikemukakan oleh Howard Gardner pertama kali pada tahun 1983. Gardner dalam bukunya yang berjudul Frames of Mind, yaitu teori multiple intelligence tahun 1983, mendefinisikan kecerdasan sebagai kemampuan untuk memecahkan suatu masalah dalam menciptakan suatu produk yang bernilai pada suatu budaya. Jadi, teori ini menjadi sumber kekuatan baru bagi para pengajar untuk lebih luas dalam berkreativitas dan berinovasi di dunia pendidikan. Selain itu, setiap pengajar harus meyakini bahwa para peserta didik itu mempunyai kelebihan masing-masing yang belum tereksplor dengan baik. Apa saja sih kecerdasan ganda menurut Howard Gardner?
Ada 9 kecerdasan ganda. Yang pertama yakni kecerdasan bahasa atau linguistik. Kecerdasan bahasa merupakan kecerdasan yang memiliki kepekaan terhadap kebermaknaan bahasa, meliputi tata bahasa, struktur kalimat, bunyi, fungsi, dan permainan bahasa. Ciri-ciri dari siswa yang mempunyai kecerdasan bahasa biasanya senang bercerita, senang menulis, dan menyukai kegiatan literasi. Selanjutnya ada kecerdasan visual dan spasial. Karakteristik dari siswa yang punya kecerdasan ini yakni memiliki ketertarikan terhadap gambar. Jadi biasanya mereka lebih mudah menghafalkan wajah daripada nama, menyampaikan ide atau pendapat dengan sketsa, dan memiliki kompetensi untuk kreatif dan imajinatif dalam segala hal. Jadi guru bisa memberikan tugas misalkan buat merangkup tugas dalam bentuk poster seperti itu. Selanjutnya yaitu kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal sendiri biasanya ditandai dengan senang bernyanyi, mendengarkan musik, menulis lagu, dan mampu mengingat nada dan irama, suka mendengarkan musik saat melakukan aktivitas, dan mampu memainkan alat musik. Jadi biasanya ini anak-anak yang lebih condong kepada kegiatan musikal. Selanjutnya ada kecerdasan logika matematika. Kecerdasan ini lebih menyukai kegiatan yang berhubungan dengan angka-angka, mampu menyelesaikan soal, dan menyukai puzzle. Biasanya mereka mampu menginterpretasikan tabel, grafik atau diagram, dan senang dengan permainan yang melibatkan strategi. Kecerdasan selanjutnya yakni kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini dimiliki oleh seseorang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, dapat memahami perbedaan pola pikir, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, supel, dan memiliki empati yang besar terhadap orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya berbeda dengan kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal ini lebih memahami diri sendiri, yakni lebih suka menyendiri, suka merenung segala hal yang penting, suka membuat catatan penting, dan suka menulis diari. Biasanya siswa dengan ciri-ciri seperti ini tuh selalu berpikir realistis dan biasanya senang memikirkan masa depan dan cita-citanya. Selanjutnya ada kecerdasan kinestetika. Kecerdasan ini dimiliki oleh siswa yang mampu memahami tubuh seperti suka berolahraga, menari, dan mampu meniru gerakan-gerakan yang ia lihat. Kemudian ada kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis sendiri yaitu suka dengan hal-hal yang berbau alam, seperti empati terhadap lingkungan sekitar, bercocok tanam, memelihara binatang, dan suka melihat film-film atau video-video yang berhubungan dengan hewan maupun tumbuhan. Yang terakhir ada kecerdasan eksistensial. Kecerdasan ini yaitu dimiliki oleh siswa yang mampu menempatkan diri sendiri, seperti mereka mampu memahami mengenai kebermaknaan hidup, terus memahami proses kehidupan yang berbeda-beda pada setiap orang, dan kecerdasan ini biasanya berfokus terhadap kegiatan-kegiatan filsafat maupun keagamaan. Itu tadi yang bisa saya jelaskan mengenai 4 tipe gaya belajar dan teori kecerdasan ganda menurut Howard Gardner. Jika ada salah kata, saya memohon maaf sebesar-besarnya dan semoga ilmu sedikit yang bisa saya berikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.